Jelas? Sami'na wa ata'na. Ati'ullah, taatlah kepada Allah. Wa ati'ur rasul, taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri, pemimpin. Saya tak mau ikut menteri agama, saya tak mau ikut presiden, saya tak mau ikut mereka. Mereka tak ngerti Ramadan, saya ikut kiai saya. Memang betul, kiai-kiai ini berkumpul sidang isbat. Karena kita tinggal di negara, maka hasil keputusannya dilegalisir. Cop, sah. Pendek aja, sah. Ikut. Kiai-kiai sudah berkumpul semua yang ngerti ilmu falak. Ilmu falak itu apa Pak Ustaz? Ilmu astronomi. Ilmu astronomi itu apa Pak Ustaz? Tentang planet-planet, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars, planet, bulan, bintang, matahari. Nanti ku sebutkan banyak-banyak tak paham. Sok kali Ustaz. Insya Allah kita ikut keputusan para ulama. Siap? Insya Allah. Setelah sore itu diumumkan, Pak Ustadz, kenapa kita tidak ikut orang saja? Kenapa kita mesti ikut ulama? Ulama-ulama itu canggih-canggih alatnya. Mereka melihatnya pakai teropong yang mahal yang sudah lulus sertifikasi. Kalau kita ikut ustadz di kampung, bukan saya menyepelekan ustadz kita, bukan. Dulu ada orang, dia tak mau ikut keputusan dari Jakarta. Saya ikut ustadz di kampung saya. Dibilang ustadz itulah, kata dia, sudah nampak anak bulan. Padahal pemerintah bilang belum nampak anak bulan. Kenapa dia nampak? Rupanya bulu matanya gugur. Bulu mata ini kan macam anak bulan nampak. Puasa gitu. Pasti hilang. Oleh sebab itu kita ikut yang terpercaya. Ikut saja. Tapi sekarang zaman canggih, mudah. Begitu pengumuman, langsung ada di internet, di Twitter, di BBM, di WhatsApp, di TV, semua ada. Tidak lagi sulit. Maka tidak lagi ada alasan untuk mendahului atau membelakangkan. Besok sudah puasa, ikut. Besok belum puasa, makan. Apa susahnya? Siap? Insya Allah. Setelah diumumkan, berdasarkan penampakan anak bulan tadi, maka seluruh saksi-saksi yang dipasang dari Sabang sampai Merauke dengan tiang-tiang teropong, saksi tersumpah. Itu saksi-saksi itu Pak, bukan saksi sembarang saksi itu. Saksi disumpah. Wallahi, tallahi, billahi, saya bersumpah bahwa yang saya tengok ini adalah anak bulan. Kalau saya berdusta berbohong, maka saya akan datang bulan. Mereka itu disumpah. Jadi kita ikut saja saksi. Sudah ada saksi yang berkata nampak anak bulan, kita ikut. Setelah ditetapkan, dengan ini Menteri Agama mengumumkan, berdasarkan beberapa saksi yang tadi sore menampakkan anak bulan, melihat dengan nyata, saksi tersumpah, maka dengan ini diumumkan bahwa besok adalah puasa Ramadan hari yang pertama. Kita pun langsung ramai-ramai ke masjid sholat tarawih malam pertama. Ramadannya besok, malam ini sudah dihitung satu. Maka dalam perhitungan bulan Arab, bulan Qamariyah itu, mana yang lebih dulu? Malam apa siang? Memang orang kalau belum makan payah aja cerita ya. Dalam penghitungan anak bulan Ramadan, mana yang lebih dulu? Malam apa siang? Malamnya dulu. Malam dulu satu, baru besok siangnya satu. Malamnya dua, besok baru dua. Sholat tarawih lah ramai-ramai di masjid. Sallu salat tarawih rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Ini Daik Lingga. Di Daik Lingga masjid-masjid kita tarawihnya berapa rakaat? 23. Yang 23 mazhab Syafi'i. 23. Yang 8 tambah 3 11 rakaat sebagian mazhab. Dia pakai hadis dalam Sahih Bukhari. Riwayat tentang salat, Aisyah berkata Nabi salat 4 rakaat. Yusalli arba'an.
4. Yusolli arba'an, 4. Yusolli salasan, 3. Itu dalil mereka 4, 4, 3. Ada yang menyebut 11. Mazhab Syafi'i 23. Mazhab Maliki 36. Ada di Dai buat 36? Tak ada. Di Son'a, Yaman 100 rakaat. 11, 23, 36, 100. Tempat saya kuliah di Maroko, kalau pas malam 27, dari Isya sampai subuh, gak berhenti-berhenti. Jadi kalau begitu berapa mazhab tentang tarawih ini? 11, 23, 36, 100, unlimited. Apa maksud Ustadz Somad cerita? Jangan kelahi. Kenapa zaman Imam Malik itu 36? Karena orang di Makkah asal habis 4 rakaat duduk istirahat mereka tawaf. Orang Madinah tak bisa tawaf. Bisa tawaf di Madinah? Mana bisa? Bukan ada Ka'bah di Madinah. Takkan tawaf keliling makam Nabi. Oleh sebab itu maka untuk supaya mengisi waktu kosong mereka tambah 2 rakaat pendek. Itulah maka di Makkah 23 rakaat, sedangkan di Madinah 36 rakaat. Kesimpulannya, kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya Saya ulang sekali lagi. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas dikombinasikannya. Ayatnya pendek, rakaatnya sedikit. Ustaz Somad, imam kami ini ayatnya panjang. 1 malam 1 juz. Berapa rakaat? Ada yang 23, ikut. Ada yang 11 rakaat, ikut. Berkelailah orang dalam masjid. Yang satu mengatakan, kalau lewat dari 11 rakaat bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Asal lewat 11 rakaat masuk neraka jahanam. Wah, kejam. Yang satu lagi pula mengatakan, kalau tidak 23 rakaat maka bukan tarawih. Akhirnya berkelahi dalam masjid. Dulu begitu. Alhamdulillah sekarang sudah tak kelahi lagi karena sama-sama tak tarawih. Ingat pantun Pak Sekda tadi. Masih ingat pantunnya? Kalau tuan pergi ke pekan, jangan lupa beli juadah. Tausiah tolong dengarkan supaya petunjuk dalam beribadah. Itu diingat. Bukan asal pantun aja. Dia asal dengar orang pantun tepuk tangan. Kiki. Tepuk tangan. Kiki. Terus tanya apa isinya tadi? Entah. Isi pengajian ini supaya jadi tuntunan dalam beribadah. Tepuk tangan kiki. Tepuk tangan kiki. Berhentian tuh ketawa. Lebih ngeri ketawa dia lagi kita tuh. Nah, saya urutkan dari mulai menengok anak bulan sampai tarawih malam. Kenapa Ustaz ceritakan yang 55 ini? Supaya kita jangan kelahi saling menyalahkan. Tapi Ustaz sendiri pilih yang mana? Saya pilih mazhab Syafi'i 21 rakaat. Yang ikut mazhab saya, mazhab Syafi'i 21 rakaat, bagus. Tapi kalau saya ceramah di masjid, kebetulan masjid itu 11 rakaat. Saya ikut 11. Saya di rumah nanti saya tambah lagi. Situ. Itu namanya diskon. Pokoknya kesimpulannya 2. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Ada orang yang tarawih sampai subuh, bagus. Inti dari tarawih itu adalah supaya malam-malamnya itu jangan diisi tidur. Makan tidur, mati. Maka malam Ramadan itu tidurnya sedikit. Selama ini sikit-sikit tidur. Nampak bantal menguap. Kalau ada orang nampak bantal menguap masih lumayan. Ini enggak, nampak ustaz menguap. Asal nampak ustaz. Orang entah orang-orang mana, orang Daik ini semangat semuanya. Tadi saya pas keluar tadi saya tengok, oh, tak ada orang. Gawat ini. Kok tak ada orang? Rupanya tak ada lampu. Orangnya ramai.
Masya Allah, tabarakallah. Saya Bapak Ibu ceramah, ini malam ini terang nih, lampu ATR BPN Kabupaten Lingga, lumayan. Saya pernah ceramah masuk ke suku pedalaman, suku Talang. Saya tak dikasih lampu, jamaah pun tak berlampu. Gelap, macam menceramahi hantu. Alam ini masih terang benderang, masih bisa saya bedakan mana Satpol PP, mana pemuda Pancasila. Masih jelas lagi, masih nampak warna-warna. Pancasila. Tengok. Lagi, saya anggota PP nih. Saya tak tahu kalau dikawal pemuda Pancasila. Kalau tahu, saya bawa jaket PP saya. Tinggal di rumah. Semua mereka ini kartunya satu. Abang kartu PP-nya satu kan? Saya dua. PP Riau satu, PP Medan satu. Macam-macam. Sampai mana tadi? Lupa pula.